Siapa sangka tempat yang dituju oleh Bartholomew Kuma adalah Red Port. Meskipun saya menduga tempat pendaratannya itu mungkin sedikit melenceng dari tujuan aslinya. Karena begitu sampai di Red Port, kepala Kuma langsung mendongak ke atas, seolah-olah Marijoa lah tujuannya yang sebenarnya. Nah, jika memang ingatan Kuma sudah dihapus dan saat ini dia hanya bergerak berdasarkan program terakhir yang Vegapunk masukkan, maka bisa kita asumsikan bahwa apa yang Vegapunk programkan di ingatannya itu kemungkinan besar memang berhubungan dengan Marijoa. Makanya, mau dibawa kabur sejauh apapun, Bartholomew Kuma tetap akan kembali ke Marijoa, karena itulah tempat terakhir yang telah diprogram di kepalanya. Masalahnya sekarang, kenapa Marijoa? Mungkinkah Bartholomew Kuma bermaksud meledakkan dirinya di sana? Karena seperti yang orang-orang di Red Port bilang, status Bartholomew Kuma saat ini adalah budak istimewanya para Tenryubito. Coba bayangkan, apa jadinya jika Bartholomew Kuma meledakkan dirinya di dalam rumahnya Saint Carlos, yang merupakan satu dari sekian keluarga Tenryubito yang tinggal di Perumnas Celestial Dragon. Otomatis langsung punah semua kan para penduduk Perumnas tersebut. Jadi saya pikir Kuma mungkin akan naik lagi ke Marijoa setelah chapter ini. Sementara itu di Egghead Island, para agen CP0 sudah mulai menutup semua akses keluar masuk pelabuhan. Semua kapal yang berlabuh di sana bahkan juga sudah dihancurkan demi mencegah Vegapunk bisa kabur. Yang menarik adalah perkataan Rob Lucci di sini yang seolah-olah mengamini kalau Frontier Dome tidak bisa ditembus. Padahal di sampingnya ada Kaku yang kondisinya masih terlihat segar bugar meskipun di chapter sebelumnya sudah mencicipi sengatan laser pengamannya Vegapunk itu. Kenapa Rob Lucci tidak berpikir untuk lecet sedikit, gak apalah, yang penting bisa menerobos masuk ke laboratorium atas. Toh Kaku gak mati juga kan setelah kesambet Frontier Dome. Menariknya lagi, angka yang tertera di Frontier Dome berubah lagi di chapter ini. Sebelumnya sempat tertulis 66, lalu berubah jadi 72, dan sekarang berubah lagi menjadi 100. Sebenarnya apa maksud dibalik perubahan angka tersebut? Apakah itu hanya semacam jam digital atau itu adalah semacam loading bar yang menunjukkan berapa persen tenaga laser yang digunakan untuk Frontier Dome? Saat Kaku mencoba menerobos naik di chapter 1068, angkanya masih tertulis 072. Makanya Kaku nggak sampai mati kering karena tenaga laser yang menyetrumnya baru 72%. Mungkin karena di chapter ini angkanya sudah tertulis 100, Rob Lucci jadi agak was-was jika mau coba-coba menerobos. Sementara itu, para Vegapunk terlihat sudah selesai berkemas. Sepertinya hanya Vegapunk asli saja yang membawa cukup banyak barang di dalam tasnya. Sementara Vegapunk yang lain tidak membawa tas sama sekali. Hanya Vegapunk Lilith saja yang terlihat membawa laser cannon untuk berjaga-jaga dan Vegapunk York yang membawa seluruh bekal makanan di dalam perutnya. Oleh karena barang paling penting yang ada di laboratorium adalah otaknya Vegapunk itu sendiri, mungkinkah tas ranselnya Vegapunk ini berisi otaknya itu? Atau jangan-jangan Vegapunk bermaksud kabur dengan meninggalkan otaknya di Egghead Island karena dia masih bisa mengaksesnya dari manapun dan dia yakin pemerintah dunia tidak akan menghancurkannya karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa mereka download dari sana. Who knows? Nah, untuk mempermulus jalan mereka kabur, ternyata Vegapunk masih punya satu bala bantuan rahasia lagi yang bisa untuk dimanfaatkan setelah Sentomaru tepar. Menariknya, sosok yang dimintai bantuan oleh Vegapunk ini kesannya dibuat sangat misterius oleh Eiichiro Oda. Sama sekali tidak diperlihatkan barang bentuk wajah Denden Mushinya sekalipun. Jangan-jangan sosok yang disembunyikan oleh Vegapunk dari dunia di Egghead Island ini adalah sosok yang kita kenal. Seperti Squaper Gaban mungkin, atau sosok karakter legendaris lain yang selama ini kita pikir sudah tewas. Makanya Eiichiro Oda membuatnya terlihat sangat misterius. Atau bisa juga mereka adalah anggota ras langka yang sangat kuat yang sempat dinyatakan sudah punah, para penyintas dari suku Lunarian misalnya. Atau orang yang Vegapunk Edison yakin pasti akan bisa menghandle para agen CP0 dengan sangat mudah itu, penampakannya sangat abstrak, tidak simetris, semrawut gak karuan, gak sekeren ekspektasi kita semua. Makanya dibuat seolah-olah sangat misterius. Biasanya kan gitu. Menariknya lagi, di sini Vegapunk menggunakan kata ganti mereka, bukan dia. Itu artinya, bantuan yang Vegapunk pesan tidak hanya beranggotakan satu orang, tetapi satu kompi. Jadi rasanya tidak berlebihan dong kalau saya berharap mereka itu mungkin adalah para mantan anggota bajak laut Roger yang tiba-tiba menghilang setelah Roger Pirates dibubarkan. Nah, di saat para Vegapunk sudah siap untuk naik ke Thousand Sunny, di tempat lain, Jewelry Bonnie sudah siap untuk mengoplok Vegapunk dengan pipa besi yang dia bawa. Di waktu yang sama pula, sistem keamanan Frontier Dome tiba-tiba offline tanpa tahu apa sebabnya. Ketika sudah dinyatakan offline, angka yang tertulis di Frontier Dome berubah lagi menjadi 000.
Jadi sepertinya angka tersebut memang menunjukkan berapa persen tenaga laser yang digunakan. Oleh karena para Vegapunk sendiri bingung siapa yang meng-offline-kan Frontier Dome yang seharusnya hanya bisa dilakukan dari control room, maka saya pikir mungkin hanya ada dua tersangkanya. Pertama, Karibo. Mungkin dia ingin bisa turun dari laboratorium atas setelah ditalak 3 oleh Zoro, makanya dia mematikan Frontier Dome. Dan karena dia bisa berubah wujud menjadi lumpur, dia bisa lolos dari CCTV-nya Vegapunk yang terpasang di area sekitar control room. Kedua, orang misterius yang Vegapunk mintai tolong itu tadi. Oleh karena Vegapunk Edison sempat bilang kalau pelarian mereka akan menjadi sangat mudah jika dibantu oleh orang misterius itu, saya pikir kekuatan mereka pastilah sangat luar biasa. Dan karena kekuatan mereka yang luar biasa dan selama ini tidak pernah digunakan karena mereka terus bersembunyi di Egghead Island, saya pikir mereka pasti akan sangat gatel sekali untuk bisa beraksi kembali. Jadi mereka ingin menjadikan Rob Lucci dan kawan-kawan sebagai samsak untuk melampiaskan kegatelan mereka itu. Makanya mereka meng-offline-kan Frontier Dome untuk memancing mereka naik. Rob Lucci, Kaku, dan Stacy sendiri yang awalnya ragu-ragu akhirnya memutuskan untuk naik juga. Dan mereka semua berhasil menerobos naik dengan selamat sampai ke zona aman laboratorium atas. Ajaibnya, setelah mereka sampai, Frontier Dome berhasil dinyalakan kembali. Begitu sampai di lantai atas, yang pertama ingin Lucci lakukan adalah memastikan seluruh kapal yang ada hancur. Makanya dia menyuruh Kaku untuk menghancurkan Thousand Sunny yang terlihat parkir di depan pintu masuk laboratorium. Dengan penuh semangat, Kaku kemudian melayangkan tendangan pisau angin untuk mencabik kapal kebanggaan kelompok bajak laut topi jerami itu. Untungnya, balon ingusan Zoro pecah tepat pada waktunya. Zoro yang terbangun dari tidurnya segera melakukan antisipasi dengan memotong luka anginnya Kaku dengan sekali tebasan. Pertarungan ulangan antara Zoro versus Kaku pun akhirnya resmi dimulai. Namun dengan kekuatan Zoro saat ini, seharusnya Kaku sudah bukan lagi masalah besar baginya. Semoga saja Kaku tidak tiba-tiba punya form awakening seperti Rob Lucci, karena itu akan sangat menyebalkan sekali. Nah, para Vegapunk yang seolah kurang begitu yakin dengan kemampuan Roronoa Zoro dan Brook dalam menjaga Thousand Sunny memutuskan untuk segera datang memberi bantuan. Vegapunk Lilith terlihat sangat antusias sekali mendengarnya. Tapi perasaan saya kok jadi kurang enak ya. Oke, kita memang belum tahu sekuat apa tembakan meriam laser yang dibawa oleh Lilith. Bisa saja kekuatannya setara dengan Kamehameha yang bisa melobangi tubuh Kaku atau Rob Lucci jika sampai terkena langsung. Tapi ingat, salah satu kelebihan Rob Lucci dan para mantan agen CP9 adalah kecepatannya. Saya pikir Lilith tidak akan cukup cepat untuk menghindari serangan Lucci. Mungkin nasibnya malah akan menjadi seperti Vegapunk Atlas. Kecuali jika ternyata meriam laser yang dibawa oleh Lilith memiliki efek memperlambat serangan seperti kekuatan Noro-Noro Nominya Foxy. Oleh karena Vegapunk adalah orang paling jenius di muka bumi, bukan mustahil kan kalau ternyata dia sudah bisa menemukan dan memanfaatkan partikel Noroma Photon yang sempat Foxy klaim hanya dia yang mengetahuinya. Tapi sebelum semua khayalan saya itu terjadi, yang sudah pasti terjadi adalah Vegapunk yang asli menghilang diculik oleh Jewel Riboni. Parahnya lagi, ketika ditanya apakah dia bisa mengembalikan ingatan Kuma atau tidak, Vegapunk bilang tidak bisa. Makin di ujung tanduklah nyawa Vegapunk di tangan Jewel Riboni. Namun karena Robin dan yang lainnya sudah sadar kalau Vegapunk dan Bonnie tidak ada, saya pikir nyawa Vegapunk pasti akan masih bisa diselamatkan. Entah Sanji dengan indera pelacak perawannya yang sangat tajam yang lebih dulu menemukan Bonnie, atau tangan-tangan goibnya Robin yang tiba-tiba muncul menahan serangan brutalnya Bonnie atas Vegapunk. Tapi saya yakin Vegapunk pasti masih akan selamat. Yang lebih menarik perhatian saya justru bukan nasib Vegapunk, tetapi ucapan Vegapunk yang mengatakan kalau dia tidak bisa mengembalikan ingatan Kuma. Sepertinya ini berhubungan dengan klaim liar saya di awal video tadi. Mungkin benar, Kuma berencana meledakkan dirinya di perumnas Celestial Dragon dan menyeret para sampah itu ke dasar neraka bersamanya. Dan sepertinya deadline serangannya itu sudah akan terjadi dalam waktu dekat. Jika hal itu yang sebenarnya terjadi, maka sudah barang tentu Vegapunk tidak akan bisa mengembalikan ingatan Kuma menjadi seperti semula lagi. Karena Kuma sudah berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Nah, hajatan kemudian berpindah ke tempat lain. Di suatu tempat di tengah lautan sana, seekor ikan mujair raksasa membuat kelompok bajak laut Kid terkaget-kaget karena ukurannya yang sangat tidak biasa. Oleh karena ekosistem yang sudah terlihat serba besar, Killer menduga daratan yang ada di depan mereka adalah kerajaan Elbaf. Eustace Kid langsung terlihat kaget dan berkeringat begitu mendengarnya.
Namun ekspresinya terlihat sangat joker sekali, sehingga sulit untuk dipahami apakah dia itu takut, senang, bersemangat, atau hanya sekedar terkejut saja. Tapi satu hal yang pasti yang saya pahami adalah Eustace Kid kelihatannya tidak menyangka sama sekali kalau dia akan sampai di sana. Orang rute yang dia pilih hanya hasil dari main home pimpa. Maka dari itu, kalau kalian sama dengan saya yang sependapat kalau orang dengan luka bakar yang Eustace Kid cari adalah Jaguar di Seoul, sepertinya itu akan segera terkonfirmasi dalam beberapa chapter ke depan. Jadi, dari 3 orang generasi terburuk yang harga kepalanya 3 miliar, sepertinya hanya Eustace Kid saja yang on the track menuju Laugh Tale. Adegan kemudian berpindah ke markas G14 untuk melihat Vice Admiral Doll yang dibikin keringat dingin oleh Monkey D. Garp. Vice Admiral Doll emosi bukan hanya karena Garp ingin membawa sebagian pasukannya, padahal di waktu yang sama mereka sudah ditugaskan untuk bergerak menuju ke Egghead Island, tetapi Beehive Island itu kan markas seorang Yonko. Jika Garp seenaknya saja memancing keributan dengan seorang Yonko, maka perang besar tidak akan bisa dihindari lagi. Tapi bukan Monkey D. Garp namanya kalau dia masih mendengarkan instruksi dari atasan. Dengan seenaknya saja, Garp memanggil Helmeppo untuk segera naik ke atas kapal karena mereka sudah bersiap untuk berangkat ke Beehive Island guna menyelamatkan Koby. Dilihat dari pengaruh seorang Garp atas dirinya, sepertinya Helmeppo akan lebih memilih untuk ikut dengan Garp ketimbang ikut instruksi menuju ke Egghead Island. Nah, pada hajatan Jam Festa 2023 kemarin kan, Eiichiro Oda sempat menuliskan pesan bahwa orang itu dan orang itu akan segera bertarung. Jadi, mungkinkah orang itu dan orang itu yang dimaksudkan oleh Eiichiro Oda-san adalah Monkey D. Garp versus Marshall the Teeth alias Kurohige? Dan karena dalam pesannya itu Eiichiro Oda-san berharap tidak akan ada lagi yang mati dalam insiden seperti itu, maka kita bisa bersuudzon kalau Monkey D. Garp mungkin akan kritis di tangan Kurohige. Jangan dilihat dari nama besarnya saja. Saat ini, Monkey D. Garp sudah lewat masa keemasannya, sementara Kurohige sedang dalam masa jayanya. Mungkin perkataan Rayleigh pada manga One Piece chapter 1059 adalah sebuah petunjuk bahwa kekuatan Kurohige saat ini berada di atas para legenda yang sudah masuk usia pensiun. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih buruk daripada itu. Saat ini, Kurohige kan sedang sibuk meladeni Trafalgar Law. Sehingga kabar baiknya, jika waktu kejadiannya ternyata bersamaan, maka saat Garp sampai di Beehive Island, dia tidak akan bertemu dengan Kurohige. Namun kabar buruknya, Aokiji mungkin sedang berada di sana. Jadi orang itu dan orang itu yang dibicarakan oleh Eiichiro Oda mungkin adalah Monkey D. Garp versus Aokiji. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1071 menurut saya sangat hot sekali. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter minggu ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.